Shalom saudaraku dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya. Dan pada kesempatan hari ini saya mau membagikan kepada saudara satu berkat firman Tuhan, damai sekalipun di tengah badai. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa di saat ini kita masih sementara menghadapi badai karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan kita pun juga tidak tahu sampai kapan COVID atau pandemi ini akan berakhir, karena begitu besar dan banyak dampak yang telah dibuatnya. Ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga mereka, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita tetap memiliki damai sejahtera sekalipun di tengah badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang mengidentikan damai itu dengan perasaan tenang, tentram, dan merasa aman dalam hidupnya, sehingga selalu diidentikan dengan perasaan. Damai juga diidentikan dengan segala sesuatu yang semuanya berjalan baik. Ketika kehidupan kita sedang berjalan baik, kesehatan kita sedang baik, keluarga kita juga, rumah tangga kita sedang baik, usaha pekerjaan, pendidikan, karir kita sedang baik, bahkan terus meningkat, maka kita bisa merasa ada tenang, damai, senang, dan luar biasa. Namun sayangnya ketika situasinya kemudian menjadi berubah, damai itu bisa hilang dari kehidupan kita. Namun hari ini kita belajar lewat firman Tuhan bagaimana dalam kehidupan kita memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya, damai yang akan membuat kita tetap tenang sekalipun di tengah badai hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Maka yang pertama kita mau belajar lewat apa yang teralami dalam kehidupan Daud, sehingga dalam Mazmur yang ke-23 ayat yang keempat, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bisa merasakan damai sekalipun di tengah badai, yaitu karena ada Tuhan yang adalah gembala kita, yang menuntun, menyertai, tetapi sekaligus Dia Tuhan yang melindungi kehidupan setiap kita. Damai sejahtera ada bukan karena tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada kesulitan, tapi damai sejahtera boleh ada dalam kehidupan kita karena ada Tuhan. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami banyak masalah, pergumulan, dan kesulitan dalam hidup, dan inilah yang harus kita mengerti. Ketika Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, ada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera kita sesungguhnya, maka kita bisa tetap merasakan ada damai sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah, sekalipun di tengah lembah bayang-bayang maut, karena kita berjalan dengan Sang Raja Damai, Tuhan sumber damai sejahtera kita. Bagi domba-domba bisa merasakan tetap tenang, nyaman, tentram, bahkan sekalipun di tengah situasi yang membahayakan, lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang air mata, dan lain sebagainya. Tetapi ketika domba berjalan dalam tuntunan gembala, dia merasakan bahwa gembalanya ada bersama-sama dengan dia, memimpin, menyertai dalam kehidupannya, maka domba akan merasakan tetap tenang, nggak takut. Sekalipun kita tahu bahwa di tengah lembah kekelaman ada banyak bahaya, ada banyak tantangan dan kesulitan, namun domba tetap merasakan tentram dan damai, bahkan merasakan penghiburan di tengah situasi yang ada. Karena dia tahu bahwa Sang Gembala itulah yang menjamin kehidupannya, Sang Gembala yang menggenggam hidupnya, maka dia tidak takut. Sama halnya dengan kehidupan kita, kita bisa merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang melampaui segala akal. Yaitu yang pertama, bila kita menyadari bahwa ada Tuhan yang hidup, Dia Gembala Agung kita, yang menyertai dan menuntun langkah kehidupan kita, sehingga ketika kita terus berjalan bersama Sang Sumber Damai Sejahtera, yaitu Tuhan, maka kita dapat mengalami ketenangan, sejahtera daripada Tuhan, bahkan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bisa terus berjalan melewati badai, sehingga ketika badai itu berakhir, kita menjadi orang yang berkemenangan karena kita berjalan tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi dan menuntun langkah hidup kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan damai sekalipun di tengah badai, yaitu ketika kita mengerti bahwa lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, lembah air mata itu bukanlah sesuatu hal yang sifatnya permanen. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Di sini dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di sini tidak dikatakan aku tinggal diam, aku tetap berada atau menetap di lembah kekelaman. Artinya ini mengingatkan bagi kita semuanya bahwa lembah kekelaman, kesulitan, badai kehidupan itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara, bukan permanen dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengerti hal ini, maka itu akan sangat melegakan, memberikan damai. Oh, bahwa ternyata masalah, kesulitan, badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi itu hanyalah sifatnya sementara. Artinya sesuatu yang kita pasti akan melewatinya, bukan sesuatu yang permanen. Sehingga ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa lembah bayang-bayang maut, kesulitan, pergumulan, tantangan dan lain sebagainya itu adalah bagian dari proses kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita. Dan bukan merupakan tujuan kehidupan kita. Kita hanya berjalan melewatinya. Tujuan utama kita adalah pada sesuatu yang bernilai kekal di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal sekalipun di tengah badai, yaitu ketika kita menyadari bahwa ada penghiburan dalam setiap pergumulan. Ketika Tuhan mengizinkan ada pergumulan, ada ujian, ada kesulitan dan lain sebagainya, Tuhan juga tidak membiarkan setiap kita, tetapi ada penghiburan juga yang Tuhan sediakan buat setiap kita, anak-anaknya, tapi juga bagi kita, domba-dombanya. Sang Gembala telah menyediakan ada penghiburan buat kita ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan, badai hidup. Firman Tuhan mengatakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu bersama bahwa gada dan tongkat itu adalah peralatan wajib yang dibawa oleh seorang gembala ketika sedang menggembalakan kawanan kambing domba. Gada dan tongkat itu untuk melindungi, memproteksi kawanan dombanya, supaya dombanya tetap berada dalam kawanan, tidak keluar dari kawanan, supaya tetap aman. Yang kedua, dengan gada dan tongkat untuk melindungi juga ketika ada binatang buas atau bahaya dan segala macam, maka sang gembala akan memproteksi. Nah, itulah yang menyebabkan domba-domba merasa tetap terhibur sekalipun di tengah situasi yang mungkin mencekam, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Ketika dia melihat ada gada dan tongkat yang dibawa oleh sang gembala. Maka dalam kehidupan kita juga sama. Kita bisa merasakan tenang dalam kehidupan kita, bahwa gada dan tongkat itu juga berbicara tentang firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga penghiburan buat setiap kita. Kalau saudara mungkin mendengar berita-berita yang buruk, yang menakutkan, lewat berita-berita mungkin berita hoaks, berita buruk dan lain sebagainya, bisa membuat kita menjadi takut, menjadi panik, menjadi cemas. Tetapi jawaban dari itu semuanya, kita harus juga mau memperhatikan perkataan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan buat kita. Firman Tuhan menjadi penghiburan bagi kita, sehingga ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan, merenungkannya, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga iman pengharapan kita muncul bangkit kembali dan kuat kembali. Sekalipun mungkin ketika dihadapkan dengan badai, kita digoyahkan, tetapi dengan mendengar firman Tuhan, kabar baik itu, kebenaran itu, kita bangkit kembali. Benar, fakta mengatakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi, situasi yang tidak mudah, tapi jangan mengabaikan kebenarannya. Kebenaran yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita, dan kita sedang berjalan pada jalan kemuliaannya. Dan itulah yang kita harus sadari. Maka dengan jalan demikian kita akan tetap memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap kita mengalami masalah itu adalah sesuatu hal yang tidak terelakkan. Semua orang pasti akan mengalami masalah, entah karena dia buat sendiri atau karena Tuhan izinkan itu terjadi. Namun untuk hidup dalam masalah itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar mengerti hal ini. Maka dengan kita mengerti hal ini, membuat kita tetap memiliki damai sejahtera. Tuhanlah sumber damai sejahtera. Jangan lagi kita meletakkan damai sejahtera kita, sumbernya bersumber dari situasi, keadaan, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi pastikanlah sumber damai sejahtera kita adalah dari dalam Tuhan. Tuhan yang adalah Raja damai, sumber damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.